Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah, yang mana di sini judulnya yaitu penyusutan aset tetap. Perlu kita ketahui bahwa penyusutan aset tetap adalah proses mengurangi nilai aset dalam neraca perusahaan secara berkala. Dalam presentasi ini akan dibahas beberapa metode penyusutan, pengaruh terhadap neraca, dan manfaatnya. Yang pertama yaitu pengertian penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap adalah proses mengurangi nilai aset tetap perusahaan seiring berjalannya waktu. Ini dilakukan untuk mencerminkan penurunan nilai aset akibat penggunaan, kerusakan, dan keusangan. Yang kedua yaitu metode penyusutan, yang mana di sini ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode garis lurus. Metode ini membagi nilai aset secara merata dalam periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu metode saldo menurun. Metode ini mengalokasikan penyusutan yang lebih tinggi di awal umur aset dan berkurang seiring berjalannya waktu. Yang ketiga yaitu satuan metode produksi. Metode ini mengalokasikan penyusutan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi oleh aset. Metode yang terakhir yaitu metode dana cadangan penyusutan. Metode ini menyiapkan dana penyusutan yang dialokasikan setiap tahun untuk menggantikan aset tetap yang akan habis usianya. Yang ketiga yaitu pengaruh penyusutan terhadap neraca perusahaan. Penyusutan aset tetap mempengaruhi neraca perusahaan dengan mengurangi nilai aset tetap dan meningkatkan posisi hutang dan ekuitas perusahaan. Yang keempat yaitu manfaat penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap memiliki beberapa manfaat, antara lain membantu mencerminkan nilai aset yang lebih realistis, meratakan beban aset dalam periode waktu tertentu, dan meningkatkan akurasi laporan keuangan. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan metode penyusutan. Dalam 4 metode penyusutan ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Metode pertama yaitu metode garis lurus. Kelebihannya sederhana dan mudah dipahami. Kekurangannya tidak mempertimbangkan faktor penurunan nilai aset secara alami. Metode yang kedua yaitu metode saldo menurun. Kelebihannya memperhitungkan depresiasi yang lebih tinggi pada tahap awal umur aset. Kekurangannya yaitu sulit diterapkan pada beberapa jenis aset. Metode yang ketiga yaitu satuan metode produksi. Kelebihannya merupakan metode yang akurat untuk aset yang digunakan intensif. Kekurangannya sulit diterapkan untuk aset yang tidak tepat dalam jumlah unit produksi. Metode yang terakhir yaitu metode dana cadangan penyusutan. Kelebihannya yaitu menyediakan dana yang cukup saat aset tetap harus diganti. Kekurangannya mengharuskan perusahaan untuk menyisihkan dana setiap tahun. Pada poin terakhir yaitu perhitungan penyusutan. Langkah pertama, tentukan nilai aset tetap awal. Langkah kedua, pilih metode penyusutan yang sesuai. Langkah ketiga, hitung jumlah penyusutan tahunan. Langkah 4, terapkan penyusutan pada laporan keuangan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Pada poin terakhir ini, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya yaitu penyusutan aset tetap adalah proses penting dalam menjaga integritas laporan keuangan perusahaan. Pemahaman tentang metode dan pengarahannya membantu perusahaan dalam mengelola aset dan mengambil keputusan yang tepat.